sembahyang ada minggu. Kalaupun baiko secara maya yang sampo bagu, tepot kasih popo dot itino salah satu gama dot pinoringan dot poteso toko si tino gubang tau. Nari erpolino tumuku toko o minta dua toko. Iko posihan kopi ondusan om provinsianan anta si kinoringan it ama umi Tuhan toko Yesus Kristus umi pinisan dosunu dot osusi. Amin. Zabur keso I kosinangan dot otopot. Osinangno it udlun dit amu mamanaw sit umpuk dit udlun dot araat. Om it amu mingkakat sit radlan dit udlun do kidusa. Om it amu mogom sit umpuk dit udlun do mamangagaw. Inoy nga ozi yosido di pinonuan do kinoringan. Om I pinonuan dino pyo hondom daw sodop adaw. Yosido dino yat noko ipun do kazu ditinanom setimbang do babang. Tukodung orikotno iko pengubaan angu milo-milo nga mongubano. Topot ong it udlun dot araat okon ko yadino. Inoy nga yat ko apol yosido tu otilibi do barat. Sabab it udlun dit araat dino amu katama mintoron sit pinonuan dot abantang. Om it udlun do kisala nga yadinoi. Amu katama mintoron sit umpuk dit udlun dot abanal. Tu erlani do kinoringan, irarlan dit udlun dot abanal dino. Topot ong irarlan dot dit dot arat dino, sit kotonusan ori koton. Mamayo, kinong idangan mo.
toko bagi dokadaan dosanda. Tuhan amadahay sid surga, ibanako o susi banako asamod. Yokoy ulun do kikasalaan, banako humarap di kosyanan lo. Yokoy mangakun sid tinuguvangon lo, di sokovya ikasalaan sa, sid saralong do ginako, buboroson kobotano. Mindamo okoy dikaw di kosyanan lo, kadaan dosala. Somulo ko'y sumuot di kenginan dahay kondiri, sumap di kenginan nudit o susi, muki mamaha di kahuntungan di lang pumugunan, pokihi di barakat dit ama sit sorga. Yoko'y somul amo papagat mo itong igamaon do dang kinoringan, o mihaldo kosipan. Amu o sukup it kosusisan dahay di tagatang sit ulun bokon, amu abano sokoy sit tinoguvangon no. O Tuhan, siya na yokoy no padaw no'y kasalansa. Susyo okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus, minkan sa nga yokoy di kuasa do sundudot o susi, supaya akan sa okoy sumasirikaw, dot etsa nang iginabodahay. Minta dua okoy ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boros di kinoringan mga toko di kasalan toko sampai memoog di sokobya ikaratan toko kadi 1 Yahya 1 ayat 9. Kasih fokus si kinoringan it ama imawasa di sokoviay. Iminungurog it aban omitana. Kasih fokus si Yesus Kristus it anak di kinoringan di ison di Tuhan toko. It inutizan di sundo susi o minusu di Maria di sumuni po Yosiro. Inopogos sampai disangkap ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po, nilowong no, o may dahon no si pumugunan at ulul minatay. Adaw po ikotoro,
Ginulian biosido antas itu minatai o mindo kodono si surga. No kinakod po, mukumo biosido ponong si Vana no kinaringan, it ama imawasa iso kobe. Antas sore, umikot bang biosido siti pamagunan, tu mga hukum ni pangordo ni Miza o minatai. Kasi po po si Sunuto Susi, isono igorijar kung Christian ni Enizo o mo susi po. Pinizan na kung na susi, o mikadan no sara, o mikabulanan no buvas, o mikoposizan penday. Salam dan salam sejahtera kepada semua. Syukur kepada Tuhan kerana pada hari ini kita bersama lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar ialah daripada Injil Lukas pasal 2 ayat 11 dengan tema berita sukacita yang besar. Saudara dan saudari, maksud sukacita di sini ialah satu perasaan yang sangat gembira yang kadang-kadang tidak dapat digambarkan dengan hanya kata-kata. Seseorang yang sedang mengalami perasaan yang sangat gembira ataupun sukacita, selalunya ada tindak balas yang berlaku secara spontan, seperti ketawa, menangis, berteriak, menari, dan macam-macam lagi. Nah, kalau kita bercakap tentang berita, sebenarnya ada banyak berita yang boleh membuatkan kita berasa gembira. Seperti berita penurunan kes COVID-19 di negara kita dan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi setelah sekian lama ditutup kerana penularan COVID-19. Berita ini akan menggembirakan kita, khususnya bagi mereka yang terkesan dengan penutupan sektor-sektor ekonomi. Demikian juga dengan berita kebenaran rentas negeri atau daerah. Ini juga adalah salah satu berita yang boleh menggembirakan kita, khususnya bagi mereka yang sudah lama ingin balik kampung untuk berjumpa dengan ahli keluarga. Atau berita tentang pembukaan semula gereja untuk ibadah secara fizikal. Ini juga adalah salah satu berita yang boleh membuatkan kita gembira kerana sudah lama tidak dapat berjumpa dengan rakan-rakan anggota jemaat secara bersemuka. Dan ada macam-macam lagi berita yang boleh membuatkan seseorang merasa gembira atau bersukacita. Nah, mari kita lihat pula apakah berita yang telah memberikan sukacita besar yang dicatat di dalam Alkitab. Marilah kita membaca teks kita pada hari ini, yaitu Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11, saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada hari ini sekali lagi kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat menguatkan kami dan dapat memperbaharui kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, teks yang baru kita baca sebentar tadi ialah sebahagian daripada satu berita yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang pada waktu malam. Berita yang disampaikan oleh malaikat itu ialah tentang kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus di Bethlehem yang juga disebut sebagai kota Daud. Berita ini adalah satu berita yang akan menjadi kesukaan besar kepada seluruh bangsa di dunia. Saudara dan saudari, kalau kita bercakap tentang gembala-gembala yang menerima berita daripada malaikat, gembala-gembala yang dikatakan di sini ialah gembala-gembala upahan yang menggembalakan kawanan domba orang lain. Dengan kata lain, mereka bukanlah pemilik kepada kawanan domba yang mereka jaga, tetapi mereka hanya diupah untuk menjaga kawanan domba tersebut. Di dalam masyarakat Yahudi, mereka adalah golongan masyarakat yang paling rendah. Mereka hidup miskin dan dipandang hina. Mereka juga sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang negatif. Mereka jarang berada di rumah serta jarang bergaul dengan masyarakat karena sering membawa kawanan domba di padang untuk mendapatkan rumput yang segar dan juga sumber air selama berhari-hari lamanya siang dan malam. Saudara dan saudari, pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi mereka sebelum itu. Mesias adalah istilah daripada bahasa Ibrani yang bermaksud yang dipilih atau diurapi oleh Tuhan. Manakala dalam bahasa Yunani pula, istilah yang digunakan ialah Kristos, atau dalam bahasa yang kita guna sekarang ini ialah kita sebut sebagai Kristus. Jadi yang selalu kita sebut Yesus Kristus itu adalah sama dengan maksud Yesus Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu ialah seorang pemimpin yang akan mewakili Tuhan untuk memimpin dan sebagai penyelamat kepada bangsa mereka dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dan saudari, kelahiran Mesias atau Kristus juru selamat dunia yang telah disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang miskin dan dipandang hina
oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu telah memberikan sukacita besar kepada gembala-gembala yang mendengar dan menyaksikannya pada waktu itu. Alkitab mencatatkan bahwa setelah gembala-gembala itu mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, mereka terus pergi ke Betlehem yang disebut juga sebagai kota Daud untuk menyaksikan kejadian yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dan setelah tiba di tempat tersebut, mereka menjumpai bayi yang baru lahir, dibungkus dengan lampin dan terbaring di tempat makanan haiwan atau disebut sebagai palungan dalam bahasa Indonesia. Kejadian yang mereka saksikan adalah sama seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Lalu mereka memberitahukan apa yang telah disampaikan oleh malaikat kepada mereka tentang bayi itu kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Lalu mereka kembali dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara dan saudari, mungkin kita akan bertanya, kenapakah berita sukacita ini, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang miskin dan tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu? Kenapa tidak disampaikan terus kepada imam-imam atau ahli-ahli Taurat, yaitu golongan dalam masyarakat Yahudi yang dihormati dan berpengaruh pada waktu itu? Nah, kalau kita perhatikan tempat kelahiran Yesus Kristus yang disebut sebagai Juru Selamat dunia itu, tidak ada perkara yang menarik, tidak ada kemegahan sebagai kelahiran seorang bakal pemimpin seperti yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi selama itu. Tempat kelahirannya bukanlah di sebuah istana yang besar, tetapi tempat kelahirannya ialah di sebuah kandang dan berbaring pula di tempat makanan haiwan yang disebut palungan dalam bahasa Indonesia. Boleh jadi bahwa apabila perkara ini disampaikan kepada imam-imam ataupun ahli-ahli Taurat Yahudi pada waktu itu, mereka sukar menerima perkara ini. Mereka sukar menerima berita ini dan sukar untuk mempercayai bahwa bayi itu ialah Kristus, Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan selama ini. Namun bagi gembala-gembala, tidak ada halangan atau tidak ada rungutan dari mereka untuk percaya dan yakin bahwa bayi itu ialah Kristus, yaitu Juru Selamat dunia, seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum itu. Dan perkara itu telah membuatkan mereka bersukacita dan memuji, memuliakan Tuhan. Malah mereka memberitahukan perkara itu kepada orang lain, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka dan apa yang mereka saksikan sendiri tentang bayi itu. Bahkan daripada gembala-gembala inilah berita sukacita yang besar
yaitu kelahiran Kristus, Juru Selamat dunia, telah tersebar kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudara dan saudari, berita sukacita ini sudah sampai kepada bangsa kita. Dan ternyata bahwa berita ini telah banyak mengubah kehidupan bangsa kita. Daripada hidup dalam kegelapan oleh kuasa iblis, kini bangsa kita telah hidup dalam terang oleh kuasa Tuhan. Daripada hidup dalam ketakutan oleh pekerjaan iblis, kini bangsa kita hidup dalam kemenangan oleh pertolongan Tuhan. Daripada hidup sebagai hamba kepada iblis, kini kita hidup sebagai anak-anak Allah. Daripada hidup dalam kesedihan karena tidak ada pengharapan, kini kita boleh hidup dengan kekuatan baru karena Tuhanlah yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Daripada hidup yang akan binasa karena dosa, kini kita telah dianugerahkan hidup yang kekal dalam kerajaan Allah karena dosa-dosa kita telah diampuni. Demikianlah berita kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah menjadi Juru Selamat bagi bangsa kita. Saudara dan saudari, walaupun gembala-gembala itu dipandang hina dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, namun marilah kita belajar daripada sikap mereka, yaitu kerendahan hati mereka untuk mempercayai berita yang mungkin tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan. Dan juga tindakan mereka, di mana sebaik saja mendapat berita tersebut, mereka terus pergi ke Betlehem untuk menyaksikan kejadian yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dan seterusnya, mereka memberitahukan perkara itu kepada orang lain, apa yang telah mereka dengar dan apa yang telah mereka saksikan tentang kelahiran Kristus, walaupun mereka tahu bahwa orang tidak mempercayai mereka, khususnya pemimpin-pemimpin Yahudi sendiri. Namun yang pasti ialah mereka telah bersukacita karena berita yang mereka terima itu, bahkan mereka telah menyaksikan sendiri kejadian itu. Pastinya kita juga secara pribadi akan mendapat sukacita yang besar melalui berita kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Asal saja kita rasa terbuka untuk menerima berita tersebut sebagai berita keselamatan bagi manusia di seluruh dunia. Inilah berita yang telah memberikan sukacita besar kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur karena firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya Engkau terus memimpin kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan dari hari ke hari, dan sukacita kami semakin besar dari hari ke hari, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan sukacita yang besar kepada kami semua yang percaya kepada Engkau.
Sebab itu terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nabiano no ikot no minta dua tokoh doa safat vata kopiro bahan doa di tokoh siti. Na ikeso inonoit anggota jemaat siti kudungkung ike satuan di tokoh siti jemaat kudungkung koduvoy ekonomi do jemaat ataupun di keluarga di tokoh omitongo memedrohing di uzurno perlu tokoh minta duan dioti itanganak di mat sakit tisay na po itanganak mat sakit perlu tokoh dot minta dua bahagi dioti meminta dua tokoh di tongo kinorangan tokoh ataupun itanganak di tokoh di sedong sodu isangkara jakaraja ogumupot minta duan di tokoh tadi tumuku minta dua tokoh kinoringan berhasil surga Tuhan Yesus Kristus dan penisan di sunda susi ndamo kau si dikau Tuhan dot Siti Guvangon nu berdoa safa tokoy bersama-sama di tadaw biano bahagi di kesatuan dot anggota jemaat nustid kudungkung Tuhan Yesus tahakay akoy no iso ot kepihatan kepisaan siti jemaat nu sid umpug diti ikaw harapan dahil Tuhan dot papihot mengimpihot di api umpugan nu demikian juga kampung sitio Tuhan imang hatul ketua kampung JKK omit ahli tengah pendamai omit ahli jawatan kuasa Vokon demikian juga Tuhan Yesus ahli jawatan kuasa dot gereja nustid kudungkung sid pengurusi do gereja pengurusi do belia pengurusi do wanita pengurusi do kanak-kanak pengurusi do bapa sokovia itu Tuhan tahak lah sidikau supaya varo kepisaan dia ti gimai kuasa nu mau kitu ruang kau pagu dikau Tuhan bagi ekonomi do jemaat nustid kudungkung setiap keluarga Tuhan ikau mengempihot di ekonomi do keluarga ikau namanhak adau darun do miuma di kumaraja yoti di nope gamaon kumaraja sid ladang do sawit sid ladang do gata ko kumaraja sid gabun kondiri ko nuno pe gamaon kumaraja sid kerajaan ko kumaraja sid swasta Tuhan Yesus ikau soko viayot mamarakat itu saha dia ti gumama gima ikuasam sundunu demikian juga Tuhan Yesus makitulong kay pavagu dikau ulun di tutuono uzurno Tuhan Yesus kuasa likupayoti supaya mo anangan yo tidak karatan ng pensubaan tundao likupayoti Tuhan supaya penghitungan ng ginagawa dia ti sesoy sidikaw makitulong ako pavagu sidikaw Tuhan bahagi ang anggota dahil di madsakit tapon tanganak dahil di madsakit isid siya mo na po isid dumasakit ko isid baray ikaw no Tuhan no mazobozo menunda itubat itakanon supaya ringasan yoti gima ikuasa no melalui ditubat nino ikuasa di sundu do to susi maza sid ubat nino makitulong kayo pavagu dikaw kinaringan bahagi tanganak dahay taupun yung tongo kinarangan dahay sid sangkara jakara jasedong sodu
Tuhan Yesus tundau yoti am dikupay supaya amu anangan yoti dot karatan. Tundau banal yoti supaya amu anangan yoti dot sakit penyakit di didino. Ikuasam kofasihan nu harapan dahay do mozo-mozo munda tunda dioti. Tuhan Yesus kovida yoti. Ikaw harapan dahay. Ikaw no menunda mau hikup. Demikian juga Tuhan Yesus, setiap anggota jemaat nu ditistid, jemaat nu kudungkung, tidak kira isid kampung, ko isid siambono po, ya Tuhan, o gumu o pergumulan dia tiditi. Ngamu ko ikrano Tuhan, do nunui pergumulan dia ti. Jadi tundao no yoti hikupayom kuasao, supaya mu anangan yoti do karatan ng pensubaan. Tundao hikupay yoti Tuhan. Kuasa no yoti supaya pergumulan dia dino dapat dia kondiri menalasai sebab gima ikuasam sundunu mozo-mozo dia sampai menahak ko dia dot barakat om kuasa om kofasihan. Tuhan Yesus makitulong kay pagpagod ikaw bahagi di pemerintah dahay di dino stid pemagunaan diti susnya stid Sabah amnya stid Malaysia supaya manabanal ko hatul yoti gima ikuasa nu om aso terasing aso tersisi aplikasi yoti Tuhan om it ugama nga kadapat yoti do yad ko isinong pamagunan vakon tu bebas berugama, bebas memilih di nunu na petugama. Ikaw no Tuhan no harapan dahay domong wasa supaya varot iso kerukunan setid pemagunan do Malaysia khususnya setid Sabah. Tuhan Yesus makitulong kay pagpagod ikaw bahagi tong pasasad di habal o kofasihan, ikaw na sentiasa manahak dioti do kebijaksanaan. Ikaw sentiasa manahak dioti do karunia. Supaya kadapat pasampai paglombus si boros nu, do banal ko eseso, sampai amu anangan yoti do karatan ng pensubahan hiza di pasasad yoti di melalui do nununo po. Ikaw no harapan dahay. Makitulong ako si tinoguvangon no. Itsarahim ningaran di Yesus. Minta dua ako. Dotokon ko sumuto ko di kenginan dahay kondiri diti. Ino nga iponian no, panamod no, ponulung no, panahak no si dahay. Iti otorimon dahay. So ko diti gihidahay. Sidhakod no o Yesus. Ikaw ke motom kejo. Minta dua ko masasid sa ningaran di Yesus. Amen. Tuhan
tokono keno, mandokon tokono, dok kurang igama semut ikaginang dok kinoringan, mondokon tokono iturukan di Tuhan Yesus. Ini ngono riko, isono Tuhan, asal kokono inono ituhan kinoringan toko. Manjadi, manamut kono di Tuhan kinoringanmu, dot eseso ginabonu, om eseso oposizanmu, om eseso oponghitunganmu, eseso okakansanganmu. Om iriogi pinunuhan koduko, manamut kodi, ulun bokon jagi kondirinu. Asono pinunuhan bokon dikatali podino, pinunuhan kari Tuhan Yesus. Tumu utoko, minta doa toko, bariko doa berkat. O Tuhan, berkata koino, om toro koino. O Tuhan, patrang sirahay tong piling di gurusmu, om siyanay koino. O Tuhan, ligupayo koino, om taha kayo koino, di kopya om Musa. Amen. Terima kasih, Om. Selamat hari Minggu.